Selamat datang kembali di Eran Entertainment. Selamat datang kembali di The Golden Cross Playlist. Seperti biasa, hari ini kita akan melanjutkan review saham part yang ke-232. Namun sebelumnya, bagi teman-teman yang mungkin belum subscribe channel YouTube ini, sekali lagi jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak pernah ketinggalan informasi-informasi terbaru dari channel ini. Di part yang ke-232 hari ini kita akan mereview kurang lebih ada 7 saham, dan saham pertama yang akan kita review adalah saham BVIC, di mana saham ini tutup minus 2,96% di harga 164. Dan kalau teman-teman perhatikan bahwa saham BVIC ini memiliki level PBL yaitu di harga 154. Artinya saham ini masih sangat aman. Selama dia masih berada di atas 154, maka BVIC ini masih sangat-sangat aman. Ketika jebol di bawah 154, mending teman-teman yang sudah punya saham ini cut loss. Tapi kalau misalkan yang belum punya saham BVIC, kalau misalkan baru mau membeli, maka selama di atas 154 bisa beli. Semakin dekat dengan 154, maka teman-teman itu jauh lebih direkomendasikan. Mungkin 154, 156, 158 itu mungkin jauh lebih menarik ketimbang masih berada di atas 160. Tetapi kalau misalkan teman-teman tetap ngotot mau membeli di 164, tidak masalah. Asalkan ketika jebol di bawah 154, teman-teman langsung cut loss. Dengan kalau misalkan dia mampu bertahan, target resisten terdekat itu di 172. Dan target jauh adalah menuju PBH yaitu di harga 238. Kemudian berikutnya kita punya saham DAX, di mana saham ini ditutup minus 2,57% di harga 228, di mana saham ini ditutup tepat sekali berada di atas PBL, di mana saham ini PBL-nya di 228, closing-nya di 228, artinya sama. Ketika besok dia naik lagi di atas 228, silakan beli. Mungkin di 230 itu teman-teman bisa pertimbangkan untuk buy, atau di 232 bisa buy dengan cut loss kurang lebih di 224. Target adalah ke 246 sebagai TP1, dan TP2 adalah menuju ke PBH yaitu di 228. Dan kalau misalkan besok open dan turun di bawah 228, maka mending teman-teman wait and see terlebih dahulu untuk saham DAX, jangan dulu masuk ya. Jadi selama dia masih belum bertahan di 228 atau di atasnya, maka jangan dulu entry di saham ini. Karena apa? Karena low 40 hari harga terendah pun itu berada di 228 ya. Jadi teman-teman bisa pertimbangkan untuk wait and see dulu di saham DAX. Kemudian setelah saham DAX, kita punya saham Unilever, di mana saham Unilever ini ditutup minus 0,82% di harga 6.075. Dimana kalau teman-teman perhatikan bahwa saham ini memang sudah bergerak downtrendnya dari kemarin-kemarin memang downtrend, dan ada yang bertanya bahwa kenapa sih Unilever tidak pernah naik-naik. Nah, kalau berbicara tentang fundamental, teman-teman bisa cari di YouTube Kevas Evander ya. Teman-teman bisa buka di YouTube, search Kevas Evander. Nanti teman-teman bisa temukan video terbarunya tentang Unilever ya. Itu dibahas secara fundamental yang menjadi reason kenapa Unilever itu susah sekali naiknya. Kalau kita berbicara tentang teknikal, karena The Golden Cross atau karena channel ini mereview saham, maka kita perhatikan bahwa dia ini masih berada di bawah level PBL. PBL itu sebagai support paling kuat namun tidak mampu ditahan. Level support terkuat itu berada di 6150. Closing di perdagangan Jumat kemarin di 6075. Artinya kalau misalkan teman-teman yang ingin membeli saham ini, saya lebih prefer, lebih merekomendasikan kalau misalkan teman-teman buy on breakout di atas 6150. Jadi intinya dia harus naik lagi di atas 6150 baru teman-teman bisa pertimbangkan untuk membeli Unilever. Ketika masih berada di bawah 6150 ya mending teman-teman wait and see, jangan dulu masuk di Unilever. Tetapi setelah teman-teman beli, misalkan dia mampu breakout di atas 6150, teman-teman beli, langsung batasi stop loss di mana di 6100, dan target kenaikan dia adalah Unilever menuju ke PBH yaitu di 6800. Setelah Unilever kita punya saham Elsa, di mana saham ini ditutup naik 3,01% di harga 342. Dan kalau teman-teman perhatikan bahwa saham Elsa ini sudah berada di resiko high karena dia dekat sekali dengan PBH di 354. Sehingga kalau misalkan teman-teman yang ingin membeli, manfaatkan di sini ada semi support gray line di harga 340. Kalau misalkan dia masih kuat bertahan di atas 340, boleh buy. Kalau misalkan setelah teman-teman lihat, oh ini masih kuat di atas 340, oh saya buy lah di 340, 342. Ternyata dia turun lagi di bawah 340. Pasang cut loss di berapa? Kurang lebih di 336 atau di 334. Kalau misalkan setelah teman-teman beli di 340 atau di 342,
ternyata dia kuat bertahan, maka targetnya ke berapa? Targetnya adalah menuju ke PBH, yaitu di 354. Kalau ternyata di hari Senin besok Elsa dibuka turun di bawah 340, ya teman-teman, mending tunggu saja di level PBL, yaitu di area 318, 320 sebagai titik entry berikutnya. Kemudian saham selanjutnya adalah saham PNBS, di mana saham ini tutup minus 3,88% di harga 124. Dan kalau teman-teman perhatikan bahwa saham ini memang sudah naik cukup tinggi dari low 40 hari harga terendah atau dari PBL itu di 72, dalam 40 hari belakangan ini naik sampai ke 141. Artinya ini hampir 100% ya, kenaikannya hampir 100%. Dan sekarang dia sedang konsolidasi. Kalau secara candle pattern di sini menunjukkan bahwa sudah terjadi engulfing bearish, artinya kita hindari dulu saham ini. Tetapi tidak ada yang tidak mungkin di market. Mau technical bilang ini bearish, tapi kalau misalkan dia mau naik, sentimennya digoreng atau market makernya mau naik, ya semua bisa terjadi. Karena di market tidak ada satupun angka mutlak ya, bahwa oh ini pasti turun, oh ini pasti naik, tidak mungkin. Semua itu bergerak karena psikologis. Ketika semua orang optimisme, maka saham itu bisa bergerak naik tinggi. Ketika pesimisme, maka saham itu bisa bergerak turun. Dan yang bisa mengatur ritme psikologis kita ya, optimisme dan pesimisme, itu adalah market maker. Jadi mereka bisa menciptakan atau membuat berbagai cara agar kita tuh punya mindset, oh ini saham bagus, bisa kesekian, harganya bisa naik berkali-kali lipat, atau wah ini saham bisa kegocap nih. Itu semua karena market maker. Mereka yang bisa mengatur psikologi. Jadi, kalau misalkan teman-teman mau membeli PNBS, saya lebih rekomendasikan kalau misalkan teman-teman tunggu lagi di 108 sampai dengan 112. Ini mungkin menjadi range buy yang menarik ya. Dia turun dulu ke level sana dengan harapan dia bisa technical rebound, teman-teman bisa taking profit. Tetapi kalau misalkan ternyata PNBS ini bisa rebound ya. Jadi ini ada gray line di 124. Kalau misalkan Senin besok dia tidak turun di bawah 124, malah di 125, 124, 125, silakan buy di situ. Cut loss kurang lebih di 120, target ke 133 dan target jauh ke 141. Tetapi kalau misalkan dia turun di bawah 124, ya mending tunggu di 108 sampai dengan 112. Sekali lagi, emiten ini memiliki risiko yang cukup tinggi. Karena apa? Karena memang kenaikannya sudah sangat luar biasa. Berikutnya kita punya saham MTK, di mana saham ini ditutup di harga 2350 atau minus 1,68% di perdagangan hari Jumat kemarin. Kalau teman-teman perhatikan bahwa saham ini sudah membentuk 2 kali candle doji, sepertinya apakah akan terjadi reversal ya, ada candle reversal besok dan juga PBL-nya di 280. Dan kalau saya sebagai seorang reviewer saham melihat menggunakan The Golden Cross, maka ini adalah saham yang menarik sekali karena dia bergerak dalam channel uptrend. Kalau teman-teman perhatikan ya, dia ini sangat-sangat menarik untuk di TikTok ya. Ini trend line atas, ini trend line bawah, ini middle trend line. Nah, kalau teman-teman perhatikan, dia setelah turun ke bawah, dia naik dan dia selalu bergerak di dalam trend channelnya. Dan sekarang dia sedang berada di trend channel bawahnya, yaitu kurang lebih di 2320. Ini adalah trend channel bawah dan dia masih bertahan di atas. Manfaatkan momentum MTK ya, ketika dia besok open dan turun. Ketika dia turun di bawah 2350 bahkan mendekati 2280, mungkin 2280 sampai dengan 2300, silakan buy. Itu momentum yang bagus sekali ya, silakan buy. Kalau teman-teman sudah dapat di 280 sampai dengan 2300, maka targetnya adalah ke 2410 sebagai TP1 dan TP2 adalah menuju ke 2680. Tetapi kalau misalkan MTK ini open dan jebol di bawah 280, maka mending teman-teman wait and see, jangan dulu masuk. Masuk lagi ketika MTK bisa rebound di atas 280. Jadi kalau teman-teman perhatikan, di 2 hari ini memang dia open pasti low, pasti dia turun dulu. Atau minimal dia sempat turun dulu lah. Bahkan sempat jebol di bawah PBL. Nah, teman-teman jangan dulu beli. Ketika dia naik lagi di atas ini, di atas PBL, maka silakan buy di sana. Buy on breakout di atas PBL, yaitu di atas 280. Tetapi kalau misalkan dia ternyata turun dan tidak sampai menyentuh 280, maka juga pertimbangkan untuk membeli ya. Itu jauh lebih menarik. Intinya, selama dia masih kuat bertahan di atas 280, MTK ini masih sangat-sangat aman untuk dibeli. Tetapi kalau misalkan ternyata
besok dia tidak turun di bawah 2300, dia mungkin di 2340, 2330 ya. Kalau saya pribadi saya akan tetap mempertimbangkan untuk membeli ya, walaupun tidak dalam jumlah besar karena saya pertimbangkan untuk average down lagi. Tapi minimal kalau misalkan saya beli, katakan saya punya modal 10 juta, maka saya akan beli 2 juta dulu. Kalau ternyata dia malah naik terus, maka 10% dari 2 juta itu sudah 200 ribu, lumayan lah. Tetapi kalau ternyata dia turun, saya pakai yang 8 juta itu untuk average down. Jadi cuma 2 kali, tapi saya tunggu pas di 280, jadi langsung di dekat support. Nah, itu kita mengatur money management, dan setiap orang punya money management yang berbeda-beda. Mungkin itu cocok buat saya, tapi tidak cocok buat teman-teman. Jadi, saya kembali lagi kepada teman-teman, kalau misalkan takut ketinggalan, tidak dapat, maka memang salah satu cara adalah kita istilahnya tuh icip-icip dulu lah. Kita tes dulu lot, tes lot dulu. Kalau ternyata dia malah naik, ya sudah, tes lot ini pun bisa mendapatkan keuntungan, dan keuntungan itu juga bisa kita rasakan kayak wah lumayan nih. Tapi ternyata kalau malah turun, maka kita masih punya amunisi untuk menggempur lagi, menambah muatan lagi agar average down-nya turun drastis. Tetapi ketika dia technical rebound, kita dapat profit yang lumayan dan kita tidak merasa ketinggalan kereta. Sehingga selama MTK masih bertahan di atas 2280, maka sangat-sangat aman untuk kita koleksi. Dan saham terakhir yang akan kita review di part yang ke-232 hari ini adalah saham LPPF, di mana di perdagangan hari Jumat kemarin LPPF ini sudah naik 2 hari belakangan tuh naik tinggi sekali. Sampai di Jumat kemarin juga sempat tinggi, mungkin arah kemarin, tapi ternyata closing di 2,07%. Ini sepertinya banyak sekali yang taking profit. Lihat jarumnya panjang sekali. Yang baru beli di pucuk, sayang sekali, mohon maaf, pasti nyangkut ya. Sekarang nyangkutnya pasti dalam banget. Dan kalau misalkan teman-teman bertanya, level support untuk LPPF di mana? LPPF masih memiliki level support terkuat itu di 1660 dan jaraknya sangat jauh sekali. Jadi kalau misalkan dia masih turun dan bahkan ke 1660, maka nyangkutnya pasti parah. Jadi kalau misalkan teman-teman yang ingin atau baru mau membeli LPPF, maka saya tidak rekomendasikan. Mending tunggu di sekitaran area 1660. Ya 1660 sampai 1700 lah. Itu teman-teman baru boleh pertimbangkan untuk re-entry. Tetapi kalau di harga saat ini, maka sangat susah ya. Resikonya cukup tinggi. Walaupun dia ada beberapa level-level support terdekat ya, semi support mungkin di 40 hari harga tertinggi di 1925, kemudian ada juga di 1780. Itu teman-teman bisa pakai sebagai level-level support terdekat. Tetapi yang paling kuat memang berada di 1660. Sehingga kalau misalkan teman-teman mau spekulasi buy, mungkin di 1965 saya boleh beli, silakan. Tapi ingat, level cut loss berikutnya di 1925. Jebol di bawah 1925 ya cut loss. Tunggu lagi di 1780. Kalau 1780 tidak mampu ditahan, ya tunggu lagi di 1660. Kalau 1660 tidak mampu ditahan, ya tunggu lagi di 1355. Jadi kita harus lihat lantai berikutnya tuh di mana. Lantai yang ya istilahnya tidak terlalu kuat tapi bisa dijadikan acuan, atau lantai yang paling kuat ya di 1660 PBH atau di PBL 1355. Itu teman-teman atur sendiri sehingga teman-teman tidak asal beli gitu. Jadi saya mau beli di sini, saya mau beli di sini. Tidak seperti itu. Kita harus cari di mana level-level support. Jadi beli ketika dia menguji support tersebut. Semakin sering diuji itu sebagai level support terkuat. Kalau cuma uji sekali dan jebol ya itu semi support yang selalu saya katakan. Makanya kalau misalkan mau membeli, saya pribadi tidak akan membeli saham ini. Jauh lebih menarik dari yang saya review 7 saham tadi, ya memang paling menarik memang MTK. Jadi saya selalu mencari saham-saham seperti itu yang resikonya kecil sekali dibandingkan saham-saham seperti LPPF ini. Tapi pertanyaan, apakah LPPF bisa naik? Bisa, tidak ada yang tahu. Sekali lagi bahwa market tidak bisa kita prediksi. Dan memang ada kemungkinan besar dia masih naik lagi, tidak masalah. Tapi kalau ternyata dia masih bisa naik lagi, maka teman-teman pertimbangkan ya, ini pertimbangkan saja nih. Ada resisten psikologis di 2000. Nah, buy on breakout di atas 2000, cut loss-nya di mana? Cut loss-nya di 1980. Jangan terlalu jauh-jauh cut loss-nya. Jadi buy on breakout di atas 2000, cut loss di 1980. Targetnya adalah ke berapa? Kita pakai di sini TP2 di 2118, TP3 di 2431. Tapi sekali lagi teman-teman, hati-hati untuk saham-saham yang sudah naik tinggi. Hati-hati jangan sampai teman-teman bisa nyangkut. Oke, sekian dulu review saham part yang ke-232. Terima kasih banyak teman-teman yang telah setia menonton video ini. Sekali lagi jangan lupa like, subscribe, dan share agar semua informasi yang ada dalam video ini dapat berguna, bermanfaat, dan tentunya bisa menjadi panduan trading di keesokan harinya. Sekali lagi terima kasih banyak. Sampai jumpa dan semoga membantu.